Terutama bapak-bapak nek ngajak kondangan bojone ya, aja pelarak-pelirik karing deora ya. Wis pokoke fokusi karo bojone dewek sing paling ayu ya. Yen saya nek banding-bandingnya karo liyane mesti dadi sedih gitu kan. Ternyata bojoku paling elek nang kene ya kan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang sama-sama kita hormati para ustadz dan ustadzah, khususnya takmir Masjid Husnul Iman, mudah-mudahan sehat selalu untuk terus melayani para jamaahnya sehingga menjadi semakin barokah masjid ini, semakin makmur untuk terus menjadi penjaga umat ya, agar Allah memberikan karunia istiqomah dalam iman dan Islam insyaallah. Dan juga para bapak ibu adik-adik semuanya jamaah rutin kajian Sabtu sore, mudah-mudahan semua langkah-langkahnya hingga tempat ini, duduknya hingga kondurnya, semuanya menjadi hasanat yang akan memberatkan timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita doakan kalau ada saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan dan sehat kembali. Karena ini sudah dekat dengan Ramadan ya. Alangkah nikmatnya ya kalau kita diberi nikmat sehat terus ya sampai ketemu Ramadan, kita tetap sehat, bahkan kalau bisa Ramadan tambah sehat lagi. Ya, sing tua-tua mlebu Ramadan nom maning ya. Allahumma amin. Maksudnya semangatnya ya. Kalau nom maning ya ora iso. Ya. Dan saudara-saudara kita yang sedang dalam urusan-urusannya, mudah-mudahan diberi kemudahan insyaallah ya. Salat dan salam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya. Bapak Ibu adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cepat sekali rasanya waktu, tak terasa pada sore hari ini kita sudah memasuki hari ke-9 dari bulan Sya'ban ya. Dan nanti waktu maghrib kita sudah memasuki hari ke-10 ya. Iya, hari ke-10 nanti maghrib ya. 10 Sya'ban ya. Sehingga insyaallah dicatat hari Rabu, Kamis dan Jumat bagi yang meniatkan ya untuk puasa Ayyamul Bid ya. Bisa diniatkan sejak hari ini ya. Mudah-mudahan dengan niat akan semakin ringan ya. Dengan niat, dari niatnya saja sudah dicatat sebagai bagian daripada ibadah yang sempurna ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Seorang mukmin yang sudah meniatkan kebaikan meskipun niatnya belum terlaksana ya, itu sudah dicatat sebagai hasanatan kamilatan,
kebaikan yang sempurna. Dan mudah-mudahan kalau kita sudah niatkan hari Rabu ya, atau mungkin dari Senin kita juga sudah bisa puasa besok ya. Atau mungkin hari ini ada yang lagi puasa Sya'ban namanya. Ya. Dan kalau kita sudah niat, kemudian niatnya tertunaikan, ya, maka ya, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Ini pentingnya niat Bapak Ibu. Kalau kita sudah niatnya terlaksana, sekali amal maka catatannya minimal 10. Jadi kalau Bapak Ibu ngajinya sudah diniatin sejak kemarin ya, sejak Sabtu kemarin kondur, ngesuk ya Allah nek Setu ngesuk aku urip sehat, aku ngaji mani. Gue sejak niat itu Bapak Ibu kita sudah ditulis sudah datang sempurna. Nah, sekarang tertunaikan sekali hadir dicatat seperti 10 kali hadir. Itu yang hadirnya sambil ngantuk kayaknya ya. Tapi kalau yang hadirnya sambil menyimak ya, itu dikatakan ya tadi berapa? 700 kali hadir ya. Bahkan kalau sudah menyimak kemudian ngangen-ngangen ya, kondure terus mantuk-mantuk terus gitu ya, saking pahamnya gitu kan. Kemudian ingin melaksanakannya, maka dikatakan ila ad'afin katsiratin ya. Pahalanya dicatat oleh Allah dengan lipatan yang tak terhingga. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita memang terus untuk bersyukur, dan cara kita bersyukur adalah terus ya kita menjaga iman dan Islam kita, di antaranya dengan senang menghadiri majelis-majelis ilmu di sekitar kehidupan kita kaum muslimin insyaallah. Baik Bapak Ibu, yang terkait dengan bulan Sya'ban ya. Jadi sebenarnya bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan adalah 3 serangkai yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini digambarkan oleh doa-doa harian kita ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya. Meskipun doa ini menurut riwayat bukan doa ma'tsur ya, tetapi paling tidak apa yang termaktub dalam doa ini semakna dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahwa syahru Rajab syahrun lizzar'i wa syahru Sya'bana syahrun lizzaqi wa syahru Ramadana syahrun lihasadiz zar'i. Bahwa Rajab itu ibarat para petani adalah bulan untuk menanam. Dan saat kita sudah memasuki bulan Sya'ban, maka saatnya kita sedang menyiram. Dan mudah-mudahan kita nanti Ramadan, kalau kita sudah nanam di Rajab, kita sudah menyiram di bulan Sya'ban, yang mestinya panen raya. Allahumma amin. Ya, sehingga dikatakan fa kaifa yuridu an yahsuda fi Ramadan ya idza lam yazra fi Rajab wa lam yasqi fi Sya'ban. Bagaimana orang kepengin panen sementara kemarin waktu Rajab kita enggak nanam apa-apa. Ya, karena kita enggak nanam apa-apa di bulan Sya'ban, ya mau nyiram apa ya? Nyiram aspal. Baik Bapak Ibu, kalau Rajab sudah berlalu, bahkan sudah 9 hari yang lalu ya, sejak kita memasuki bulan Sya'ban. Mungkin kita belum merasa optimal ya. Ya mari kita kolaborasi di bulan Sya'ban ini, menanam sekaligus menyiram. Ya, menanam sekaligus menyiram. Tidak ada kata terlambat. Meskipun yang ideal memang ya sejak memasuki bulan Rajab yang merupakan syahrul haram, bulan yang sangat dimuliakan Allah, disucikan oleh Allah, memiliki nilai yang khusus, kita mengoptimalkan hari-hari Rajab sebagai persiapan kita untuk memasuki Ramadan. Kemudian di bulan Sya'ban kita siram ya, kita pertahankan apa yang kita tekuni selama bulan Rajab ya, insyaallah di bulan Ramadan saat nanti Allah karuniakan kepada kita, kita diizinkan untuk mendapatkan panen terbaik. Allahumma amin ya. Khususnya panen terbaik itu ya saat Allah izinkan kita mendapatkan malam keberkahan, malam yang lebih baik dari 1000
1000 bulan ya. Dan ini bukan bukan hal yang sepele Bapak Ibu. Kalau kita bisa mendapatkan malam 1000 bulan ya, kita bisa memborong pahala ibadah sepanjang 83 tahun. Memborong ibadah sepanjang 83 tahun. Yang secara biologis belum tentu loh Bapak Ibu umur kita sampai 83 tahun. Ya, kadang-kadang kita masih umur 50-an aja sudah mulai banyak keluhan ya. Ya, jagong kesuwen mandan boyoken gitu. Padahal tasi 50 ya. Jane 50 tahun ya tasi nom ya. Tapi kok wong-wong siki ya gampang cepet tua apa ya, Pak? Cepet tua. Ya, makanya jangan suka mengeluh Bapak Ibu ya supaya punya spirit nom bae Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita punya keluhan ora usah pamer ya. Cukup ngeluhnya sama Allah saja. Ya boleh sekali waktu ngeluh sama bojone ya. Tapi ngeluh kalau bojone juga bojone pada dene pak nyong be. Ya pada dene mung nyong orang ngomong gitu. Orang ngomong. Ya begitu ya ibu-ibu ya. Kalau dikeluhin sama bojo kan gitu ya. Ibu ngeluh sama bapak ya. Pak jan kenene lara banget. Ora so ngomong-ngomong ya. Pada dene mung nyong juga orang ngomong ya. Ya ini temeriko ya, temeriki kados mboten. Ya baik Bapak Ibu ya. Jadi bulan Sya'ban ya. Dan memang yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, sebagaimana kesaksian dari istri tercinta baginda Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW tidak pernah menyempurnakan puasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Namun ada bulan di mana Nabi banyak berpuasa meskipun tidak sepenuhnya, yaitu di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban. Nah, berkaitan dengan hal ini, seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu an ingin mengkonfirmasi ya kepada Rasulullah SAW berkaitan puasanya beliau Nabi SAW di bulan Sya'ban. Seraya bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau lebih banyak berpuasa di bulan-bulan lain melainkan di bulan Sya'ban ini. Nah, atas pertanyaan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Nabi SAW memberikan 3 jawaban. Jawaban yang pertama, Nabi mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Jadi Nabi menyatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan manusia. Banyak diabaikan oleh manusia. Dan uniknya ketika manusia ini mengabaikan bulan Sya'ban karena Sya'ban itu diapit oleh bulan Rajab sebelumnya dan bulan Ramadan setelahnya. Ya, loh kok bisa ya Bapak Ibu? Orang melalaikan bulan Sya'ban karena diapit oleh Rajab dan bulan Ramadan. Ya pemahamannya begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita orang ngaji pastinya tahu kalau bulan Rajab itu tadi bulan haram, bulan yang disucikan. Sehingga mestinya orang yang paham Rajab sebagai bulan yang disucikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, mestinya ya kita bersungguh-sungguh di bulan Rajab dengan berbagai amalan, termasuk puasa. Ya. Sehingga ketika orang ini sudah sungguh-sungguh di bulan Rajab, ya datang bulan Sya'ban. Di mana setelah Sya'ban adalah bulan Ramadan. Ramadan ya mestinya adalah bulan yang lebih ya untuk dimaksimalkan dibanding dengan bulan Rajab. Nah, Rajab sudah sungguh-sungguh, datang bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan harus sungguh-sungguh lagi. Sehingga orang ini perlu ya untuk merasa perlu untuk apa? Istirahat ya. Kalau bahasa Cilacapnya ngaso ya, ngaso apa leren ya. Lawang wingi bi Rajab wis temenanan ya, mandan kesel lah tak leren disit ya. Karena besok Ramadan arep temenanan maning. Nah, ini Bapak Ibu yang seperti ini ya. Termasuk orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Nah, bagaimana kalau Rajab orang ngapa-ngapa, Sya'bannya kepengen leren. Kira-kira lebih parah nomoten. Nah, monggo Bapak Ibu kira-kira sing pertama atau sing keloro atau ora loro-loro nih?
Mudah-mudahan nggak dua-duanya. Ya, artinya ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan di depan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh siapa tadi, Abu Bakar Al-Balhi rahimahullah, bahwa Rajab, Sya'ban, Ramadan itu sudah 3 serangkai yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau Rajab sungguh-sungguh ya sekarang tetap sungguh-sungguh, dan besok Ramadan adalah puncaknya kesungguhan. Ya, jadi tidak perlu leren-leren ya Bapak Ibu. Lerennya orang beriman itu kapan sih? Ya saat kita sudah ngeletak ya. Sehingga ada doanya itu ya, waja'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai rohah. Roha itu istirahat ya. Jadi istirahatnya ngenjang mawon nggih Bapak Ibu ya, kalau sudah diumumkan via grup-grup WA ya. Gimana pengumumannya Bapak Ibu ya? Ya sudah terbayang ya, mesti pengumumannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ana gambar kembang-kembang ya, muteri fotone dewek ya. Wis disiapna fotone Bapak Ibu. Ya Allah, ya gak apa-apa lah kita harus kebayang semacam itu, karena memang ini termasuk cara kita memberi motivasi ya. Pada saat orang lalai karena jarang kemutan mati, tapi dengan banyak mengingat mati, insya Allah hati akan menjadi lembut dan menjadi motivasi seseorang untuk terus bersemangat mengisi sisa-sisa kehidupan yang Allah amanahkan kepada kita. Ini yang pertama ya Bapak Ibu ya. Dan tadi ya, supaya kita tidak termasuk orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Jadi Nabi menjelaskan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan. Ini kan semacam nasihat ya, agar kita tidak termasuk di dalamnya. Caranya gimana? Kalau kita ingin mencontoh Nabi ya tadi banyak puasa. Nah, kalau kita tidak bisa mencontoh banyak puasanya seperti puasanya Nabi SAW, ya seminim-minimnya kita bisa tunaikan Senin Kamis ya, atau bisa kita tunaikan 3 hari sebulan, besok tanggal 13, 14, 15 ya. Syukur-syukur bisa lebih dari itu, misalnya puasa Daud, atau lebih dari itu juga boleh Bapak Ibu. Di bulan Sya'ban misalnya kita ngedur puasa seminggu terus, atau puasa nambah maning, itu boleh di bulan Sya'ban. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa puasanya misalnya, atau seminim-minimnya lagi, jangan sampai Sya'ban ini Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu nih yang masih usia produktif ya, dia utang tesi ayam-ayam baik nggih Bapak Ibu. Jangan sampai ya, utang puasa udah mentoknya itu nyaurnya di bulan Sya'ban. Dan enggak apa-apa. Bahkan ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kalau bayar puasa Ramadan tahun lalu itu seringnya di bulan Sya'ban. Ya meskipun tidak harus nyontoh Aisyah radhiyallahu anha yang memang hebat. Beliau kan wanita hebat ya. Jangan seperti niru-niru gitu ya kan, karena beliau itu pendampingnya seorang mujahid terbaik ya. Jadi beliau membersamai Rasulullah yang banyak puasa di bulan Sya'ban sambil dia membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu ya. Kalau ibu-ibu kan mendampingi suami biasa-biasa aja kan Bu ya. Ya artinya nyun sewu lah, jangan nyamain ya, kayak tidak apple to apple, terlalu jauh antara langit dan bungan bumi, dasar sumur ya, masih jero maning ya, saking adoh jaraknya ya. Tapi ya tadi mungkin ada ibu-ibu yang belum bayar ya dari bulan Syawal terus lewat terus, ya udah ini mentoknya di sini. Mentoknya di bulan Sya'ban. Kalau Sya'ban kok ternyata belum bayar juga, ya nanti sudah masuk Ramadan, maka tetap harus kembali hukum asal ya, dia tetap harus mengqadha ya. Hukum asalnya dia harus mengqadha meskipun Ramadan hari ini sudah datang, sudah masuk Syawal berikutnya. Cuma kalau orang semacam ini mengqadhanya plusnya ditambah dengan fidyah. Fidyahnya untuk menjadi pengganti kelalaiannya. Kalau sengaja lalai ya. Paham ya Bapak Ibu? Kalau ada ibu-ibu yang lalai membayar qadha puasa tahun ini sampai lewat Ramadan, tetap harus membayar ya. Tapi di antara pendapat para ulama, dia menambah dengan fidyah untuk kompensasi atas kelalaiannya. Nah Bapak Ibu, ada juga ungkapan para ulama bahwa kana yuqalu syahru sya'bana syahrul qurra'i ya. Dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu disebut sebagai bulan para pembaca Quran ya. Syahrul qurra ya. Ini sekaligus menjadi pilihan yang lain. Kalau Bapak Ibu tidak bisa milih puasanya, milih Qur'annya. Disebut bulan Sya'ban sebagai syahrul qurra.
bulannya para pembaca Quran. Nah, Ramadan kan disebut syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat berapa Bapak Ibu? 185 ya. Jadi Ramadan adalah bulan Quran. Untuk sukses meraih bulan Quran di Ramadan, caranya adalah hari-hari di bulan Sya'ban. Ya silakan Bapak Ibu untuk bisa minimal menghatamkan 1 kali ya. Saged nggih Bapak-bapak menghatamkan 1 kali di bulan Sya'ban. Tapi kalau yang sudah biasa 1 kali di bulan Sya'ban di bulan-bulan lain ya nek bisa Sya'ban spesial ping loro ya. Sehingga besok Ramadannya bisa 3 kali karena sudah melatih diri di bulan Sya'ban ini. Syahrul Quran. Atau apa yang lain ya, silakan Bapak Ibu, intinya bulan Sya'ban jangan sampai kita biasa-biasa saja. Diingatkan itu para keluarga, anak-anak semua. Nah, ini sudah Sya'ban, setelah maning apa Ramadan. Ayo pada siap-siap ya. Ibarat Bapak Ibu mau kedatangan tamu. Ini bukan tamu biasa kan? Tamu istimewa. Tamu yang hadirnya hanya setahun sekali ya. Tamu yang lebih istimewa dari tamu bupati sekalipun. Bahkan tamu presiden sekalipun. Gak ada apa-apanya. Karena tamu Ramadan ini tamu yang datangnya hanya ingin memberikan hadiah istimewa. Tamu yang tidak ingin merepotkan siapapun. Tapi datangnya adalah untuk memberikan hadiah yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya patutnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang sudah berapa kali mantu Bu, arep kedatangan besan ya. Atau arep lamaran ya. Padahal lamarannya tesi kurang 3 bulan, bahkan setahun kadang-kadang, setahun bisa rencana lamaran. Jadi ora apik kesuwen niku Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra putri sudah serius ya, ada jodohnya, jangan nunggu setahun ya. Ya, terlalu panjang ya. Ora usah kesuwen Bapak Ibu ya. Jadi 1 bulan udah cukup ya. Tapi kan ini ilustrasi kalau orang kampung Bapak Ibu arep barang gawe ya. Setengah tahun arep barang gawe itu udah mulai gawe ampiang, terus gawe apa nih? Omahe dilaburi, longane dikodeki kabeh ya. Jangan sampai ada kotoran. Kan kados niku ya Bapak Ibu. Ya ini Ramadan mau datang ya mestinya sepatutnya bulan Sya'ban monggo ya. Dibersihkan rumahnya, khususnya rumah hati kita. Jangan sampai Ramadan datang, tamu datang, rumah hati kita masih kotor. Apalagi sampai masih terkunci rapat, na'udzubillah min dzalik. Sehingga Masya Allah ngaji-ngaji seperti ini adalah cara kita membersihkan hati insya Allah. Termasuk tadi dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak baca Quran atau amalan-amalan soleh yang lain. Sehingga diharapkan Ramadan datang, rumah hati kita sudah wangi ya, sudah bersih. Sehingga Ramadan betah bersama kita 1 bulan penuh. Jangan sampai Ramadan baru datang ya, ibaratnya tamu ya, Bapak Ibu ya, kursinya kotor ya. Sehingga ketika lenggah nang pinggir tok ya. Ada orang lenggah karena kursinya kotor jadi lenggahnya ya nang pinggiran ya. Kita kira tahan lama nonton tamu kalau saya gitu. Pasti paling dia tamunya akan ngomong, "Ya maaf ya aku mau sedela tok nyok sedela arep pamit" kan gitu ya. Ada orang yang kedatangan tamu, mestinya tamunya harap nginep ya, karena melihat kondisi rumah, kondisi tuan rumahnya yang nggak serius, akhirnya orang sedang nginep, langsung kondur. Nauzubillah min dzalik. Ini kalau yang kondur Ramadan gimana dia dapat apa Bapak Ibu ya? Nah, mari kita persiapkan semaksimal mungkin di bulan Sya'ban agar Ramadan datang betul-betul ya, dia bisa betul-betul bisa welcome ya, hatinya sangat sukacita sehingga dia bersama kita selama 1 bulan penuh, dan pamitnya Ramadan benar-benar kita mendapatkan hadiah yang paling utama yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab atas pertanyaan sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an dengan mengatakan wa huwa syahrun yurfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah mengangkat amal-amal manusia di sisi Allah Rabb alamin. Jelas Bapak Ibu, jadi hari-hari di bulan Sya'ban
adalah saat Allah mengangkat amal-amal manusia. Jadi akumulasi amal kita 1 tahun itu diangkat di hari-hari Sya'ban. Ya, sehingga disinilah di antara hikmah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW di penghujung hadis ini, di mana beliau mengatakan wa uhibbu an yarfa'a amali wa ana shaim. Aku senang banget ketika Allah mengangkat amal-amalku, saya pas sedang dalam keadaan berpuasa. Ya, ini Bapak Ibu luar biasa kalau kita bisa mencontoh amalan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, di mana Nabi kepengin banget kalau pas amalannya diangkat oleh Allah, dia pas lagi puasa. Ya. Nah, apalagi umur-umur segini ya Bapak Ibu, saya kira puasa itu menjadi menu harian yang nikmat ya. Dan kayaknya Bapak Ibu pengen ya rasanya suatu hari kita meninggal pas lagi puasa. Allahumma amin ya. Tapi mudah-mudahan bukan puasa tahun ini ya Bu ya. Ya, puasa berapa tahun yang ya 20 tahun maning lah ya. Ya kita serahkan kepada Allah. Kapanpun lah Bapak Ibu ya, namanya mati itu kan memang hak prerogatifnya Allah. Kita nggak bisa mengintervensi, kita hanya bisa mengharap. Tapi subhanallah Bapak Ibu ya, kalau ada sahabat, teman, kenalan, keluarga yang meninggalnya pas lagi puasa ya. Ya mestinya enak banget ya Bapak Ibu ya, enak banget ya. Ya, dan kita kepengen seperti itu, makanya kita biasa untuk dilatih puasa harian di hari-hari biasa dengan puasa sunnah dan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita mendapatkan keutamaan yang sempurna ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan bulan Sya'ban ya. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu ya, berkaitan dengan hadirnya bulan Ramadan yang semakin dekat ya, adalah soliditas rumah tangga ya. Soliditas rumah tangga. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat ya soal rumah tangga di surah An-Nisa ya, ayat nomor 19. Ini biasanya ayat yang biasa dibaca oleh para penghulu sebelum melakukan prosesi akad nikah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu hafal ya, karena ini ayat yang hampir tidak pernah ditinggalkan ya, hampir begitu ya. Ya. Apa ayatnya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi ayat ini di pertengahannya ya. Kalau secara utuh sih ayatnya gimana? Wala yahillu lakum an tarisun nisaa karha dan seterusnya. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'din dan seterusnya, dan nanti ada ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya meskipun Bapak Ibu ya, ayat ini objek utamanya tentu para lelaki sebagai rijal ya, sebagai pemimpin rumah tangga ya. Di mana anjuran ayat agar para lelaki ketika bergaul dengan istrinya hendaknya bergaul dengan ma'ruf ya, dengan sebaik-baik pergaulan. Lapang dada, pemaaf, terus apa lagi? Ya, gampang memaklumi kan gitu ya. Meskipun ibu-ibu ya ketika punya suami yang semacam itu ya jangan juga mengambil kesempatan ya. Men bojoku ngalah nikih ya. Cuek aja kan gitu. Jangan seperti itu ya. Karena nanti juga ada ya yang disebut dengan nuzuz. Nuzuz itu seorang wanita yang suka bangkang ya. Bangkang sama suami ya. Dimana kalau seorang istri nuzuz itu boleh dihukum ya. Di antara hukuman orang nuzuz itu orang dinanya apa-apa jorna baik ya. Ya, tapi nggak usah diusir Pak ya. Itu nuzuz ya. Namun tadi ayat ini ya untuk para lelaki pada khususnya agar kita tetap ma'ruf ya. Ya. Karena setelah ayat ini dikatakan fa in karihtumuhunna. Ya, dan jika kamu mendapati apa yang kamu tidak suka pada dia ya, para istri ya, maka boleh jadi yang Allah inginkan jika kamu tetap sabar memaafkan, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Fihi khairan katsira. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa optimalisasi kita ibadah ya,
optimalisasi kita dalam kebaikan-kebaikan itu mungkin tidak ya berkaitan dengan soliditas rumah tangga suami istri yang kompak. Ya, nyun sewu ibu-ibu pernah nggak jengkelan karo bojo, pernah nggak ibu-ibu? Pernah apa sering ya? Aja keseruan seringnya. Ya. Coba nek lagi jengkel kira-kira semangat atau mboten Bu? Ya. Lagi jengkel kemudian kira-kira nek masak kepriwe guli masak ya. Kayaknya orang gelem masak lah ya. Kalau toh masak mungkin juga ya wajahnya ditutuki gitu kan? Ya. Ya. Ya, jadi kalau lagi jengkel mesti arep maca Quran ya males gitu kan, arep tangi bengi ya males gitu kan. Apalagi Ramadan jengkelan, laduh jan. Nauzubillah min dzalik. Nah, mari Bapak Ibu kita antisipasi ya. Apalagi kalau rumah tangga kita ya sebagai seorang muslim, visi utamanya adalah jannatu adnin. Apa? Jannatu adnin. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, ini juga unik banget ayatnya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus menjadi mimpi besar setiap keluarga kaum muslimin, bahwa kita berumah tangga bukan hanya di dunia. Kalau hanya di dunia, ya berapa lama sih Bapak Ibu? Bok, saya kira Bapak Ibu masih kemutan ya, waktu ijab kabul seperti baru kemarin ya. Bapak-bapak masih kemutan sihot taklid yang dibaca? Jika gimana? 3 bulan berturut-turut dan seterusnya tembewingi ya Bapak Ibu. Seperti baru kemarin ujuk-ujuk si kiwis pada tua kaki nini wis dia anak putu ya, cepat sekali. Sedela maning insyaallah ya mau tidak mau pasti mati kan gitu kan. Jadi kalau rumah tangga cuma di dunia ya nggak dapat apa-apa. Makanya yang menyebabkan rumah tangga kita kaum muslimin menjadi kuat, kalau kita punya cita-cita yang abadi tadi, agar rumah tangga yang kita bangun adalah rumah tangga yang menyampaikan kepada keabadian di surga kelak. Bahkan keabadiannya di sana bersama nenek moyang, suami istri, anak dan cucu. Namun Bapak Ibu perhatikan, ketika para malaikat yang menyambut orang-orang surga ini ya, sambil menyalaminya, apa yang dikatakan oleh para malaikat? Ternyata mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Anda sukses disebabkan karena Anda sabar. Jadi ini terkoneksi langsung dengan ayat tadi. Ya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi salaman para malaikat itu bukan salamun alaikum bima syakartum. Anda sukses karena dulu kamu termasuk orang syukur ya. Ya meskipun syukur punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi kalau syukur saya kira ibaratnya nggak usah dibahas. Semua orang syukur kan pasti seneng ya Pak. Makanya ada acara syukuran. Coba Bapak Ibu kalau orang lagi syukuran ekspresi wajahnya seperti apa? Semringah gitu kan. Kulin jujuki besok karo Melayu gitu kan ya. Ditakoni anak apa syukuran gitu kan, seneng banget ya. Tapi Bapak Ibu pernah anak acara sabaran? Ya, coba sekali-kali Bapak Ibu lagi sabar gawe besek dijujuk-jujukan dalam rangka sabar. Kayaknya enggak ada ya. Ya, apa? Nyadran? Oh, nyadran ya bukan sabar ya. Sejen mening gue ya. Ya tadi kan malaikat salamannya salamun alaikum bima sabartum ya. Jadi yang menyebabkan orang bisa sukses sampai ke surganya pastinya adalah karena sabar. Dan insya Allah Bapak Ibu kalau kita sabar mengelola rumah tangga, mengelola anak-anak, ya panjang memang ya rasanya. Apalagi kalau anak-anak pada sekolah ya mulai dari SD, SMP, apalagi masuk pesantren terus ya. Hampir dikatakan orang anak lerene gitu aja. Ya, kan ada orang-orang tua ketika anaknya masih kecil-kecil ya. Jan ya, kesel kora rampung-rampung ya, kan gitu kan. Ngasuk mbok nek tua ya, leren. Ternyata setelah tua ya. Moga Bapak-bapak ya, anak lerene orang anak lerene ya.
Jadi perlu kesabaran ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah ya, kalau jelang Ramadan, rumah tangga yang kita bina, yang kita kelola ya semakin baik, ya kompak dalam kebaikan. Saya yakin Ramadan akan lebih maksimal dan Allah akan memberikan keberkahan kepada rumah tangga kita, baik yang zahir maupun yang batin ya. Dan yang paling pokok tadi adalah ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada surganya, kekal abadi di sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kalau kita merujuk kepada surah At-Thalaq ya. At-Thalaq itu disebut sebagai surah An-Nisa As-Sughra ya. Jadi ada dalam Al-Qur'an 2 surat An-Nisa, ada Nisaul Kubra, surat An-Nisa Al-Kubra ya surat yang keempat. Ya, ada juga Nisa Sughra. Nisa yang kecil itu adalah surat At-Thalaq ya. Unik sekali Bapak Ibu, di dalam surat At-Thalaq memang menjelaskan permasalahan yang sudah buntu memang ujungnya adalah kepada talak ya. Tahu talak Bapak Ibu? Cerai, bercerai. Tapi meskipun surat ini membicarakan soal cerai ya. Ya, sebenarnya yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah supaya ya itu sudah yang buntu ya. Syukur-syukur bisa tetap dipertahankan. Makanya di dalam surat At-Thalaq ya, Allah memberikan 3 solusi, yang 3 solusi itu semuanya menggunakan takwa, kalimat takwa. Ya misalnya di awal ayat itu ketika Allah menjelaskan soal syariat cerai ya. Ini juga sebenarnya syariat yang perlu diketahui, perlu diilmui ya, meskipun prakteknya kalau bisa ya dihindari ya Bapak Ibu. Tapi ilmunya penting ya. Karena realitas dari nikah itu selalu ada 2 pilihan. Pilihan tetap berlangsung, itu yang kita harapkan, atau pilihan yang sudah mentok adalah berpisah. Coba Bapak Ibu kalau menghadiri orang nikah itu, anak-anak nikah, itu mesti para penghulu itu selalu mengatakan bagaimana? Usikum bitaqwallah ya, faqad fazal muttaqun. Kemudian uzawwijaka ala amarallahu bihi. Kemudian gimana? Min imsakin bima'rufin au tasrihun. Ora hafal kok Bapak Ibu. Bagus pada nikah kabeh. Ya, sudah berapa kali menghadiri nikah? Itu mesti penghulu mengatakan begitu ya. Saya nikahkan kamu atas perintah Allah. Dan kemudian dikatakan sesuai dengan ayat ya, dikatakan apa tadi? Imsakin bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Kalau kamu mau berlanjut dalam rumah tangga hendaknya yang ma'ruf. Tapi kalau suatu saat kamu harus berpisah, ya berpisahnya dengan ma'ruf juga. Paham Bapak Ibu? Janjiannya sejak awal memang syariat ini sudah terbuka ya. Terbuka. Karena orang nikah selalu ada 2 kemungkinan. Lanjut, kalau lanjut yang ma'ruf, kalau harus berpisah juga yang ma'ruf ya. Nah, gimana berpisah yang ma'ruf ya? Kok ada pisah yang ma'ruf ya? Ya nggak apa-apa, ini Bapak Ibu ilmu ya. Jadi kalau seorang suami itu menceraikan istri, maka cerai yang ma'ruf 1 ya, istri dalam keadaan suci. Tidak boleh dalam keadaan haid. Suci tapi urung dicampuri. Loh, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ibu baru haid berhenti, kemudian ada masalahnya jangan benar-benar buntu. Ya, dan belum dicampuri, maka di situ baru ada hak cerai seorang suami. Saya cerai kamu. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau sudah suci, sudah dicampuri itu nggak boleh ya. Nunggu haid meneng ya. Sampai dia suci dan belum disentuh. Itu cerai yang ma'ruf. Nah, setelah cerai 1 dulu Bapak Ibu, jangan sampai langsung telu ya, nggak boleh. Cerai 1, maka suami istri itu tetap satu rumah selama 3 bulan berturut-turut. Namanya masa idah. Nggak boleh si istri itu minggat. Tidak boleh suami mentang-mentang rumahnya diusir, nggak boleh, tidak boleh ngusir, harus tetap serumah. Dan masa idah ini ya adalah menjelaskan betapa Allah cemburu ya, agar rumah ini tetap utuh sebenarnya. Makanya meskipun sudah cerai, dia dianjurkan tetap serumah selama 3 bulan. Ya, kenapa? Karena kedudukan istri yang dicerai dalam masa idah sebenarnya dia masih tetap menjadi istrinya. Ya. Sepanjang dia masih masa idah, dia masih menjadi istrinya. Misalnya dalam masa idah, ternyata belum dirujuk nih,
masih masa idah. Oh bojone meninggal, maka istri tetap mendapatkan hak waris. Atau sebaliknya, misalnya istrinya meninggal, maka harta istrinya masih bisa diwariskan kepada suaminya meskipun sudah cerai, asal masih dalam satu tadi, masih dalam satu idah tadi, masih dalam idahnya. Nah, dalam masa idah itu, misalnya suami kok kepengin ya, istrinya juga jan sepi temen kayak gitu ya, wis seminggu rong minggu kayak gitu temen ya, terus akhirnya bapaknya dehem ya, ya kemudian ngomong, Bu tak rujuk baik kok ya, ya serapa apa aku guys kangen ya, ya itu boleh ya, ya udah berarti itu yang diharapkan. Makanya ada masa idah 3 bulan harapannya supaya rumah tangga itu tetap utuh. Tapi kalau 3 bulan sudah berlalu, kalau ini kepengen nikah lagi, nikahnya dari nol. Nikah seperti pengantin baru, harus pakai mas kawin dan seterusnya. Begitu loh Bapak Ibu ya. Ini ilmu perceraian ini yang banyak orang nggak tahu ya. Dikiranya kalau cerai langsung pada pisahan. Bukan, nggak begitu. Namun sekali lagi Bapak Ibu, di dalam surat At-Talaq Allah memberikan 3 kata takwa sebagai solusi. Yang pertama kalimatnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Paham Bapak Ibu? Jadi kalimat takwa 3 kali ini sebagai nasihat agar bagaimana rumah tangga, ya manalah rumah tangga yang nggak ada konflik. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu, orang sejak nikah sampai umur sekian jan ora tahu jengkelan babar belas, ora tahu kesu, orang kayaknya orang anak lah ya, nggak ada. Ya. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Allah adalah takwa ya, untuk membangun soliditas rumah tangga nih jelang Ramadan kita bangun ya Bapak Ibu. Mari jadilah suami istri yang tawadu ya Bapak Ibu, yang tawadu. Suami yang tawadu kepada istri, istri yang tawadu kepada suami ya. Makanya di surat Al-Baqarah yang berkaitan puasa itu ayat berapa? 180 berapa? 7 apa ya? Itu di ayat puasa yang terakhir itu kan uhillalakum lailatas syamir rafatsu ila nisaikum, kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Subhanallah, ini gambaran yang sangat bagus. Istrimu wahai laki-laki adalah pakaianmu, kamu adalah pakaiannya dia. Jadi tawadhulah ya. Jadi suami yang tawadhu akan mengatakan kepada sang istri, wahai istriku, saya bukan siapa-siapa tanpamu. Pernah bapak-bapak ngomong kayak gue ring bojone? Atau ibu-ibu, ya pada paklah jaraku dua apa-apane tanpa panjenengan ya. Iya, saling membutuhkan kan begitu ya. Jangan sombong-sombongan ya. Karena saya yakin Bapak Ibu akan hadir nuansa surgawi kalau suami istri saling tawadu. Karena tawadu itu akan menghadirkan kesejukan. Sejuk itu kan ciri khas surga nggih Bapak Ibu. Enggak, di surga enggak ada suasana panas. Ya, dan suasana sejuk itu dihadirkan di rumah tangga kita dengan cara suami yang tawadu, istri yang tawadu. Enak lagi jengkelan tetap tawadu ya. Ibu lagi jengkel kalau bojone ya tetap tawadu nganggo bahasa kromo inggil ya. Monggo Pak badhe ngunjuk nopo ya. Lagi jengkel be ngomong kayak gue Pak ya. Jajal nek ora jengkel kayak apa ya. Luar biasa. Orang saya mendelik ya. Ya nyun sewu ya, kadang-kadang orang kalau sombong ya orang dadi Bapak Ibu. Ya misalnya ibu-ibu ya ngerosok ya dari keluarga kaya raya, sementara bapak dari keluarga kampung yang sederhana ya. Waktu nikah langsung disediain rumah, mobil ya. Kemudian ada masalah ya. Apa kata si istri? Pak, ya mbok sing syukur ya. Mbok jenengan dadi bojoku dadi omah, dadi mobil kayak apa ora seneng ya kowe. Lah bojo dikaya-kaya ya ora terima juga. Kowe sing syukur. Untung nyong gelem karo kowe. Jajal nek nyong ora gelem apa payu kowe. Aduh, kan repot Bapak Ibu. Ini akibat saling menyombongkan diri ya. Jadi monggo Bapak Ibu, walaupun umur kita sudah segini, latihan terus Bapak Ibu. Iya kan? Nyun sewu lho Bapak Ibu, nek ana masalah
cenderung ngaku bener dewek-dewek mbok. Tapi sing jane wong tawadu ya nek ana persoalan saling koreksi diri. Boleh jadi yang salah itu istri saya, tapi boleh jadi pemicunya saya sendiri. Mungkin loh Bapak Ibu. Ya misalnya Bapak-bapak nggak salah sama istri, ujuk-ujuk dineng nang bojo, ya, jajal koreksi. Oh iya miki aku jalan-jalan nang jalan miki uruh bocah ayu aku mandan melirik apa ya. Ah. Bapak-bapak ya melirik wong wadon ayu sing kudu duweke dewek Bali itu auranya nyebeli lho Pak ya. Bocah. Iya, kemenangan ya. Jadi bekas maksiatnya itu kadang-kadang jadi pemicu masalah loh Bapak Ibu. Ya nyun sewu ini ibarat orang tawadu itu jangan selalu maunya benernya sendiri. Ya ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau kita ingin mensolidkan rumah tangga, yang kedua jadilah suami istri yang waro ya. Apa? Yang waro. Waro itu ya ibarat Bapak Ibu nganggo klambi putih ya, kemudian datang ke pesta ya, mau makan ya yang hati-hati. Setelah hati-hati ternyata masih kecipretan. Kira-kira kroso nomoten. Kroso, aduh baju putihku kena saus ya. Mesti langsung risih dan langsung kepengen membersihkan. Jadi rumah tangga yang surgawi adalah suami istri yang waro, yang menjaga kesucian, kebersihan diri, jangan jorok. Gitu Bapak? Ya tentu kalau dari sisi zahir ya, insya Allah orang-orang kota wis ora usah diwarai, kayaknya rumahnya lebih bersih dari rumah sakit kali ya Pak ya. Dipel ping pirak sedina Bapak Ibu ya. Ya ini kan ibarat ya. Tapi jangan lupakan soal hati, pikiran harus kita bersihkan dengan warok. Jangan senang bermaksiat ya, jangan senang lalai karena kemaksiatan dan kelalaian itu ibarat kotoran. Kotoran itu menghadirkan aroma yang tidak sedap, sehingga kadang-kadang memicu orang jadi sebel. Ini akibat kalau tidak waro. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menjadi suami istri yang qanaah. Qanaah itu yang nrimo ing pandum ya. Pokoknya Bapak Ibu wis jodone wis qanaah aja, jangan cokan banding-bandingnya karo bojone tanggane ya. Yen sewu lho, terutama bapak-bapak ngajak kondangan bojone ya. Aja pelarak-pelirik karing deora ya. Wis pokoke fokusi karo bojone dewek sing paling ayu ya. Yen sewu nek banding-bandingnya karo liyane mesti dadi sedih gitu kan. Ternyata bojoku paling elek nang kene ya kan. Astagfirullah. Ora qanaah. Jadi qanaah itu selalu mengambil nilai positif, nggih. Alhamdulillah bojoku kayak kiye ya. Ya, aman gitu kan. Misalnya bapak-bapak kok bojone mandan kepriwe lah gitu kan. Tapi yang jelas saring di papan aman nganah ya. Lu ngaring di papan aman orang nasi naksir iki gitu kan gitu. Nyun sewu lho Bu. Nyun sewu Bu, jadi ora usah tersinggung ya. Jadi ibu yang wajahnya pas-pasan ya alhamdulillah Bu. Insyaallah mlebu surgane gampang. Tapi sing ayu-ayu ngati-hati niku ya. Biasanya surgane mandan angel ya. Nyun sewu teng kampung kula nyun sewu, biasanya sing lenje-lenje biasanya ayu-ayu nyun sewu lho. Kenapa nek sing ayu lenje wis pada ngomong, anu wong ayu ya ora apa-apa lenje. Nyun sewu lho Bapak Ibu ya. Ampun sakit hati niki. Ini qanaah ya. Jadi qanaah itu adalah cara pandang positif. Sama lah ibu-ibu mestilah kepengen bojo sing ganteng, sugih duit, soleh kan gitu ya. Tapi kalau terlalu sempurna juga bisa sakit hati Bu ya. Karena kalau ibu-ibu punya suami ganteng, sugih duit ya, mesti biasanya kaken pola ya. Iya. Anu wis anak papat yang ngomong bujang baik gitu ya. Jajal ibu-ibu de bojo wis elek ora de duit mesti kalem ya. Ya, kon ngumbai piring mesti sregep banget itu. Dan nyun sewu ini ibaratnya qanaah ya. Udah, yang jelas Bapak Ibu masing-masing punya takdirnya, syukuri saja. Alhamdulillah. Itu cara kita menghadirkan suasana surgawi dengan qanaah ya, sehingga Allah akan mencukupkan terus dengan qanaah. Kemudian yang terakhir, menjadi pribadi yang selalu optimis ya, menjadi pribadi yang yakin Bapak Ibu, serumit apapun persoalan rumah tangga yang kita hadapi, sepanjang kita tetap bersama Allah, pasti Allah akan menolong. Dan 3 kalimat ini Bapak Ibu adalah rangkaian dari huruf-huruf yang ada dalam kalimat takwa ya. Takwa itu terdiri dari ta, qaf, wawu dan ya. Takwa, ta itu tawadu ya. Qafnya adalah
qanaah, wawunya adalah wara, dan ya-nya adalah yakin. Karena orang yang yakin pasti akan selalu punya tenaga, ya. Orang yang optimis wajahnya akan selalu memancarkan apalagi ya semangat dan kebahagiaan. Tapi kalau orang sudah ya gampang lokro, ya keluh kesah, ya sedela-dela ngeluh, sedela-dela ngeluh, ya. Insya Allah orang kayak gini lemesan, yang dan biasanya gampang meriangan. Wingi watuk mari gari wudunan mari pokoknya. Ini kalau orang suka ngeluh begitu, insya Allah Bapak Ibu, kita berusaha jelang Ramadan, mudah-mudahan rumah tangga kita semakin barokah, Allahumma amin. Kita latihan terus, kita uri-uri terus agar rumah tangga yang kita bangun kita dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak, ya, bersama anak cucu kita semuanya, Allahumma amin. Ya, dan mudah-mudahan soliditas rumah tangga tadi akan memudahkan rezeki, ya, kebahagiaan, menyemangati ibadah kita menjelang Ramadan, Allahumma amin. Ya, saya kira ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua, ya. Semua yang kurang, yang salah adalah dari saya, dan semua yang benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.